Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita eh, akan mengambil tema menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Eh, Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Karena kita bulan ini, bulan Desember ini memasuki masa Advent ya. Bentar lagi kita akan menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa. Silakan Pak Indra. Ya, mari kita satukan hati kita dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena kami dapat berkumpul pada hari yang indah ini dengan selamat dan sehat. Tuhan, sekiranya Engkau berkati pengajaran yang dibawakan oleh Pak Seto ini mengenai kedatangan Sang Juru Selamat. Semoga dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami mohon juga untuk Roh Kudus-Mu supaya menemani kami semua dan kami dapat perlindungan, dan juga mereka yang belum hadir saat ini supaya Kau melindungi mereka sampai dengan selamat. Lindungilah juga elektronik kami yang akan kami pergunakan, semua dapat berjalan dalam Zoom ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama Pak. Thank you. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan Advent dan Natal. Tetapi yang akan kita lihat ini bukan segala sesuatu mengenai Advent dan Natal ya. Tapi kita akan bicara ya terutama bagaimana bacaan di Advent itu diatur. Banyak hal yang bisa didiskusikan ya kalau bicara Advent, Natal, sejak kapan ada perayaan, sejak kapan kemudian ada lilith Advent dan sebagainya. Tetapi ya saya akan membatasi untuk bicara tentang apa yang disampaikan atau diatur di dalam bacaan liturgi. Dan kemudian kalau kita perhatikan susunan dan sumber bacaannya, kita akan bisa melihat sesuatu yang bisa jadi kurang mendapat perhatian bagi orang-orang Katolik pada umumnya ya. Sekarang caranya begini, Bapak Ibu, kita coba urutkan ya. Di Advent yang pertama, masih bisa mengingat bacaannya enggak? Injilnya saja, Injilnya. Kalau enggak bisa, tolong di Matius 24, 37, 44. Tolong dibuka teksnya ya. Ya. Matius bab 24, 4, 37, 44. Ada kalender Pak depan saya. Ya. Matius 24, 37 sampai dengan 44. Nah, sekalian kita siapkan dulu 4 bacaan ya. Ya. Lalu baru yang bacaan Advent kedua, Pak. Kedua, Matius 3, 1 12 sampai 12. Matius 3, 3, 1 sampai 12. 1 sampai 12. Advent ketiga, Ya. Matius 11, 2 sampai 11. Matius bab 11. Iya, 2 sampai 11. Ayat 2 sampai 11. Yang keempat, Matius 1, 18 sampai 24. Sudah disiapkan semuanya. Boleh ditulis dulu supaya nanti bisa dibuka. Tolong diulangi, Pak. Ya.
Yang Advent pertama Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Advent kedua Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Advent ketiga Matius bab 11 ayat 2 sampai ayat 11. Advent keempat Matius bab 1 18 sampai 24. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita perhatikan satu-satu ya bacaannya. Nanti kita diskusikan lebih lengkap. Kalau kita perhatikan yang pertama, Minggu Advent yang pertama, bacaannya nggak ada kaitan dengan Maria, nggak ada kaitan dengan Yesus, kelahiran Yesus maksudnya ya. Tapi bacaan di Advent yang pertama itu malah bicara tentang akhir zaman. Malah bicara tentang akhir zaman. Kemudian bacaan di Advent yang kedua dan Advent yang ketiga ini bicara tentang satu orang tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Baru di pertemuan di misa Minggu Advent yang keempat ini bicara tentang Maria. Jadi Advent yang pertama itu bicara tentang akhir zaman. Kemudian yang kedua dan ketiga Yohanes Pembaptis. Yang keempat itu bicara tentang Maria. Nanti boleh diperiksa ini Advent tahun A, B, C. Nah isinya ya seperti itu. Jadi pengaturan bacaannya seperti itu. Dengan memperhatikan bahwa di Advent yang pertama itu bicara tentang ini akhir zaman. Nah, ini ada sesuatu yang kita perlu perhatikan. Jadi kalau bicara tentang kedatangan Yesus di hari Natal, kita merayakan kelahiran Yesus, mata kita diajak untuk tidak terbatas kepada kelahiran Yesus begitu saja, tetapi semuanya justru diarahkan kepada ini akhir zaman. Nah, sekarang begini, supaya kita bisa melihat rangka yang lebih jelas, kita akan melihat lebih dulu surat Ibrani. Advent kok yang dilihat malah surat Ibrani gitu ya. Bab 1 dulu. Ibrani bab 1. Kita lihat Ibrani bab 1. Lihat ke bab ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah, Allah telah menjadikan alam semesta. Setelah berulang kali berbagai macam cara dilakukan oleh Allah untuk menyatakan apa yang dikehendaki, lalu akhirnya Allah berbicara kepada manusia melalui ini Anak-Nya, dengan perantaraan Anak-Nya. Ya. Nah, kemudian Anak-Nya itu kan datang ke dunia sebagai manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh anak Allah ini? Masih di surat Ibrani, silahkan beralih ke bab 9.
Silahkan Ibrani bab 9 ayat 11 dulu. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Kemudian ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh kurbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Berapa kali Yesus datang? Dua kali kan ya? Yang pertama sudah terjadi. Yang pertama itu sudah terjadi. Yesus, anak Allah, datang ke dunia menjadi seorang manusia. Tetapi kemudian begini, orang merayakan kelahiran Yesus, ini apakah seperti orang merayakan ulang tahun seorang manusia? Apakah kalau kita merayakan Natal ini urusannya dengan ini ulang tahun Yesus gitu ya? Nggak ada urusan dengan itu malahan. Bapak Ibu nggak pernah menyanyikan happy birthday kepada Yesus kan ya? Lalu potong kuenya itu nggak ada kan? Yang kita rayakan itu adalah kelahiran Yesus, anak Allah yang akan bertindak sebagai juru selamat. Akan bertindak sebagai juru selamat. Nah, kapan Yesus bertindak sebagai juru selamat? Ikuti saja yang disampaikan di dalam surat Ibrani itu. Yesus bertindak sebagai imam besar. Dan itu dilakukan oleh Yesus di kayu salib, yang mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa semua orang. Yang menghapus atau membersihkan semua manusia dari dosa. Nah, tugas itu sudah diselesaikan, dan kemudian Yesus naik ke surga. Nah, pada akhir zaman, entah kapan, Yesus akan datang. Nah, ketika Yesus datang kedua kalinya, ia tidak akan lagi mengorbankan diri, mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Tetapi dia akan datang, memakai istilah atau kalimat yang ada di Ibrani, mengaruniakan, menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yang percaya kepada Yesus, anak Allah yang membersihkan manusia dari dosa, dan kemudian ya yang akan mengaruniakan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itu maksud kata ya menantikan Dia. Nah, kemudian ini tentang kedatangan Yesus ini ya. Nah, yang kita rayakan di hari raya
Paskah, Natal itu peristiwa kelahirannya. Tetapi ketika bicara tentang Yesus yang datang sebagai manusia dalam rupa seorang bayi, pandangan orang-orang yang percaya kepada Yesus harus diarahkan kepada kedatangannya yang kedua. Kedatangannya pada akhir zaman. Nah, kembali ke Advent tadi ya. Advent pertama, bacaannya bicara tentang akhir zaman malahan. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus di akhir zaman? Nah, nanti kita akan lihat di pertemuan Advent yang pertama ya. Dan kemudian sesudah itu, kita justru diajak untuk melihat Yohanes Pembaptis yang sekaligus ini bertindak untuk mempersiapkan atau mendahului Yesus sebelum lahir juga ya kalau di Injil Lukas. Tetapi yang justru kita akan lihat adalah apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam rangka atau dalam kaitannya dengan kedatangan Tuhan. Bukan yang pertama ya, kedatangan yang kedua malahan. Kemudian habis itu di pertemuan Advent ya di minggu Advent yang keempat kita diajak untuk melihat ini peran Maria yang secara langsung berperan dalam kelahiran Yesus ya. Nah, Bapak Ibu, begitu tata bacaan Injil selama Advent diatur. Baik, sekarang kita akan melihat ini bacaan untuk minggu Advent yang ke-1. Silahkan ke Matius bab 24 tadi, dari ayat 37 sampai dengan 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekarang begini dulu, ini supaya gampang mengingat ya. Kalau kita mendengar Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus datang di akhir zaman. Bapak Ibu perhatikan gelar di ayat 37. Yesus akan datang sebagai Anak Manusia. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Karena pada diri Yesus itu melekat berbagai gelar ya. Waktu Yesus disalib, dia menyandang gelar Raja Penyelamat.
atau Mesias. Tetapi nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya, dia akan menyandang gelar ini, anak manusia. Nah, gelar anak manusia ini diambilnya dari kitab Daniel bab 7 ayat 13 dan 14. Karena saya sudah sering bicara tentang Daniel bab 7, maka saya nggak perlu banyak atau mengulang secara detail, cukup mengingatnya begini. Yang dimaksudkan dengan anak manusia itu justru pribadi yang bukan dari dunia. Kata manusia menyebut manusia yang ada di dunia, tetapi gelar anak manusia itu justru menunjuk kepada pribadi yang datang dari surga. Nah, memperhatikan yang disampaikan dalam Daniel bab 7, 13, 14, pribadi yang disebut sebagai anak manusia ini menerima kuasa sebagai raja atas kerajaan surga. Dia punya kuasa atas kerajaan yang tidak akan berakhir. Jadi gelar anak manusia justru menunjuk kepada pribadi yang datang dari surga, yang menerima kuasa atas kerajaan surga, yang berkuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk ke dalamnya dan siapa yang tidak. Sekarang, supaya menjadi lebih jelas, silahkan Bapak Ibu ke Matius bab 25, mulai dari ayat 31. 25:31 ya. Saya juga tidak akan bicara segala sesuatu mengenai perikop ini. Cukup kalau kita memperhatikan beberapa ayat ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia, anak manusia, akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nanti di akhir zaman, anak manusia akan datang dalam kemuliaan. Dia akan duduk di tahta, dia akan disertai oleh para malaikat. Lalu lihat ayat 32, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, tetapi mereka akan dipisahkan. Orang benar di sebelah kanan, orang yang nggak benar di sebelah kiri. Lihat ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lihat ke ayat 34. Perhatikan kata raja. Siapa raja ini? Nggak ada lain kecuali yang disebut di ayat 31. Raja itu adalah raja kerajaan surga. Raja itu adalah anak manusia. Karena anak manusia, raja kerajaan surga, itu punya kuasa atas kerajaan surga, maka dia yang menentukan siapa yang akan masuk ke dalam kerajaannya dan siapa yang tidak. Mereka yang dipisahkan dan ditempatkan di sebelah kanannya mendengar kalimat, kamu diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Yang menyatakan bahwa mereka menerima kerajaan surga. Ya, ini raja anak manusia ini. Kemudian yang di sebelah kiri. Lihat ayat 41. Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk,
Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mereka yang di sebelah kirinya itu tidak layak, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kemudian yang menentukan apakah orang ini layak atau tidak layak menerima kerajaan. Ini adalah bisa dilihat sekarang ke ayat 35. Ketika aku lapar, ketika raja kerajaan surga itu lapar, kamu memberi dia makan. Ketika raja kerajaan surga itu haus, kamu memberi dia minum. Apa yang dilakukan terhadap raja kerajaan surga ini menentukan nasib manusia setelah hidup di dunia ini berakhir. Jadi lihat Bapak Ibu, anak manusia yang akan datang sebagai ini hakim, gitu ya, itu yang punya kuasa atas kerajaan surga. Dia yang menentukan bagaimana nasib manusia pada akhir zaman. Kemudian kembali ke Matius bab 24 tadi. Kan dikatakan anak manusia akan datang sebagai hakim itu di akhir zaman, gitu ya. Tetapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang diberitahu kapan anak manusia itu akan datang. Tidak ada yang diberitahu. Dan Bapak Ibu, tolong mengingat ya, anamnesis, kalimat di anamnesis. Itu bunyinya gimana? Tolong ingat-ingat beneran. Tolong ucapkan anamnesis. Enggak ada yang ingat. Harus panggil Romo, Pak. Gimana bunyi anamnesis? Anamnesis 3. Bunyinya? Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, engkau telah membebaskan kami. Yang perhatikan yang ada sampai dia datang itu. Anamnesis 2. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Hingga engkau datang. Setiap kali Ekaristi, setiap kali kita merayakan misa, kita bicara tentang Tuhan yang akan datang untuk kedua kali. Dan kita mengatakan itu terus. Begitu apa enggak? Ya, anamnesis 1 juga sama. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga engkau datang. Semua memperhatikan kalau misa itu kita ngomong Tuhan datang untuk kedua kalinya atau enggak? Kalau yang dulu anamnesis yang lama itu kalimatnya lebih kuat lagi. Kedatangannya kita rindukan gitu kan. Tapi yang ini mewartakan kematian Tuhan sampai dia datang. Baik. Sekarang kalau bicara tentang Tuhan datang, Bapak Ibu ingat itu tadi ya, anak manusia datang sebagai hakim. Jangan pernah bilang takut kalau Tuhan datang.
Karena nyatanya selama mengikuti Ekaristi dari dulu sampai sekarang kita berbicara tentang Tuhan yang akan datang. Berikutnya lagi, aneh kalau mendengar orang takut mendengar kedatangan Tuhan. Kenapa? Dari sejak baptis sampai mati ikut Tuhan Yesus kok giliran Tuhan Yesus mau datang kok takut. Enggak biasa itu. Ada yang aneh kalau begitu caranya. Baik, kembali ke Matius bab 24 ayat 37 tadi. Sekarang silahkan lihat ke ayat 42. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tidak ada yang diberitahu kapan Tuhan akan datang. Dan kedatangan Tuhan, kalau begitu, sama sekali tidak bisa diperhitungkan ya. Tidak bisa ramal. Sudah berulang kali orang meramalkan kedatangan Tuhan, tapi tidak pernah ramalannya ini terbukti. Tentang situasi seperti ini ada beberapa ungkapan yang disampaikan di ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah makan dan minum dan kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kapan air bah itu datang? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang dikerjakan Nuh buat bahtera. Tapi kapan air bahnya datang? Nggak tahu. Orang-orang yang sejaman dengan Nuh bahkan sama sekali tidak menduga ketika air bah itu datang. Akibatnya apa? Mereka tidak ikut bersiap seperti Nuh. Mereka mati tenggelam dalam air bah. Nuh berjaga, Nuh bersiap buat bahtera. Dan kemudian mereka yang ada di dalam bahtera itu, mereka semua ini selamat. Nah, mereka yang bersiap seperti Nuh, mereka akan selamat ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya dan mengadili. Ini sudah diberitahukan loh ya. Tuhan akan datang, jadi bersiaplah. Di zaman Nuh nggak ada pemberitahuan, gitu ya. Ini Tuhan akan datang, dan Tuhan datang itu untuk ngapain? Tiap kali mengucapkan syahadat kita mengatakan dari situ ia akan datang mengadili. Sudah jelas kan? Nggak perlu ada yang terkejut, nggak perlu ada yang kaget, nggak perlu ada yang heran karena kita sudah mungkin tiap hari mengucapkan bahwa Yesus akan datang sebagai hakim. Dan kemudian lihat ke ayat 40. Kalau ada dua orang di ladang, seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ini juga bicara pemisahan seperti domba dan kambing tadi. Atau begini Bapak Ibu, silahkan mengingat dalam perumpamaan tentang lalang di ladang gandum itu. Lalang dengan gandum, barang hidupnya. Dan ketika masih sama-sama hijau, lalang dan gandum nggak bisa dibedakan. Tapi pada akhirnya keduanya akan dipisahkan. Tuhan yang mengetahui seperti apa keadaan setiap orang. Kalaupun kelihatannya mereka bersama-sama, Tuhan tahu bedanya. Ini sama-sama berada di ladang, sama-sama memutar batu kilangan. Tapi Tuhan tahu
mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Lalu Tuhan akan membuat pemisahan ini, yang sebagian layak untuk menerima, masuk dalam kerajaan surga, dan yang lain lagi tidak. Nah, peringatannya, kalau begitu, ini ayat 43, nyambung dengan ayat 42 tadi ya, berjaga-jaga. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Datangnya Anak Manusia tidak bisa diduga. Tidak bisa orang mengatakan, saya akan bersiap nanti kalau sudah mendengar terompet dari surga. Saya akan bersiap menyambut kedatangan Tuhan, nanti kalau malaikat Mikael sudah datang, baru saya akan bersiap. Enggak pernah ada peringatan atau pengajaran yang seperti itu. Yesus mengatakan, kamu tidak tahu ya kapan Tuhan akan datang, kapan aku akan datang sebagai Anak Manusia. Jadi setiap saat orang dipanggil, diajak untuk bersiap-siap. Baik, sekarang kita beralih, berjaga-jaga ya. Kita lihat bacaan di Advent yang kedua, Matius bab 3. Udah hafal teksnya kan ya? Bapak Ibu sudah hafal teks Matius bab 3 kan ya? Nah, sekarang begini, tolong melihat, nggak usah semua ya, ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, sekarang yang tolong dilihat, Yohanes itu menyampaikan bahwa akan ada seorang atau pribadi yang akan datang. Pribadi itu jauh lebih berkuasa daripada Yohanes. Kenapa? Lihat ayat 12 saja. Ini ada bahasa kiasan ya, perumpamaan. Alat penampi. Bapak Ibu tahu menampi. Tolong mengingat saja. Oh, ini nggak pernah nampi, taunya sudah nanak nasi ya. Padi setelah dipanen itu kan dilepaskan dari bulirnya. Kemudian bulir padi itu kan campur dengan sekam, campur dengan ini apa ya, debu jerami kecil-kecil itu. Nah, kemudian menampi itu memisahkan bulir-bulir padi yang bernas, yang berisi ya dari ini debu jerami kecil apa ya sisa-sisanya tapi kecil-kecil yang gampang ditiup angin. Nah,
pribadi yang datang sesudah Yohanes yang jauh lebih berkuasa tadi, itu memegang alat penampi. Dia akan bertindak seperti seorang yang menampi, yang akan memisahkan bulir gandum yang bernas, yang berisi, dari debu jerami. Bapak Ibu, ini pemisahan seperti yang dilakukan anak manusia pada akhir zaman, sebagaimana disampaikan dalam Matius bab 25 yang tadi kita diskusikan. Jadi anak manusia membuat pemisahan di akhir zaman. Domba dari kambing, gandum dari jerami, debu jerami, ikan baik dari ikan yang tidak baik, gandum dari lalang. Itu kiasan-kiasannya. Kalau Lukasnya, orang benar dengan orang yang tidak benar. Orang yang berkenan kepada Allah dipisahkan dari orang-orang yang tidak berkenan pada Allah. Nah, Yohanes memberitahukan akan datangnya pribadi yang akan bertindak sebagai hakim ini. Lalu Yohanes kemudian memberitahukan apa yang harus dilakukan supaya orang bisa selamat dalam penghakiman. Caranya, lihat sekarang ke ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian, lihat juga ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes mengingatkan anak manusia akan datang dan bertindak sebagai hakim. Dan sebagai hakim dia akan membuat pemisahannya. Karena itu orang harus memperhatikan. Kalau pengen selamat, tidak dimasukkan ke dalam api yang tak terpadamkan. Ini kan seruan Yohanes ya, bukan Yesus. Maka orang harus bertobat. Bertobat itu bagaimana? Bapak Ibu bisa lihat sekarang ke ayat 6. Sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes. Orang mengaku kalau dia bersalah, berdosa, dan kemudian menyampaikan pengakuan kalau dia sudah berdosa ini ya. Dan kemudian dia akan menerima pengampunan. Pengampunan dosa itu digambarkan dengan baptis. Ini kita bicara baptisan Yohanes ya, tidak bicara baptisan yang lain. Orang yang dibaptis itu sama dengan orang yang dimandikan. Sebagaimana orang yang mandi itu bersih dari kotoran yang melekat yang ada di tubuhnya. Orang yang mengaku berdosa, bertobat, maka dia akan menerima pengampunan dosa, maka dia akan dibersihkan dari dosa. Dan seruan pertobatan ini enggak ada perkecualian, semua harus bertobat. Lihat ke ayat 7. Orang Farisi, orang Saduki, yang menurut kepercayaan Yahudi, bahkan menurut mereka sendiri adalah orang-orang yang bersih dari dosa, orang-orang yang dekat dari Tuhan, dekat dengan Tuhan gitu ya, tidak luput dari seruan pertobatan.
Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tidak ada orang yang bisa mengaku dirinya bersih di hadapan Allah. Semua orang dipanggil bertobat. Sadar dengan dosanya, mengakui kesalahannya, memohon pengampunan, dan kemudian akan menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, ini yang disampaikan oleh Yohanes. Dan ini kan nyambung dengan minggu Advent yang pertama kan. Berjaga-jaga. Tuhan akan datang pada waktu yang tidak kamu duga. Karena itu kamu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bagaimana? Bertobat. Menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan Bapak Ibu, kalau begitu kita bisa melihat lebih lanjut, orang yang bertobat itu aktif, bukan pasif. Dalam pemahaman yang biasa, orang mengatakan bertobat itu berarti tidak mengulangi dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan. Tidak masalah dengan pemahaman itu, tapi bisa jadi kurang. Bisa enggak orang tidak mengulangi kesalahan tapi tidak bertobat? Bisa. Saya tobat, tidak akan melakukan KDRT lagi setelah istrinya meninggal. Itu bukan tobat kan? Belum dipercaya kalau dia bertobat. Istrinya yang sudah meninggal, lalu mengatakan aku tobat, nggak akan KDRT lagi kepada istriku. Itu bukan tobat, jangan-jangan, tapi karena sudah tidak bisa melakukan lagi. Mau KDRT sama siapa? Sama tiang, sama tembok, bukan KDRT. Jadi orang bisa tidak melakukan kesalahan lagi, bukan karena bertobat, bukan karena menyadari kesalahan, bukan karena menyadari kasih Allah, tapi nggak melihat kemungkinan untuk berdosa lagi. Atau dalam tanda kutip, tidak ada sarana bagi dia untuk berdosa lagi. Jadi bertobat bukan itu. Perhatikan, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Orang yang bertobat itu aktif, menghasilkan apa buah pertobatan. Cari saja sendiri segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang terungkap di dalam perbuatan. Kemudian kita lihat minggu yang ketiga. Masih ingat nggak tadi bacaannya dari mana? Injilnya dari mana Advent ketiga? Matius bab 3, bab 11 ayat 2 sampai 11. Ya, Matius bab 11. Ya, silakan disiapkan teksnya ya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Perhatikan kalimatnya. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Maksudnya apa? Yang akan datang itu. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami nunggu yang lain? Yang akan datang itu adalah seperti yang disampaikan Yohanes di Matius bab 3 tadi dulu. Sesudah aku akan datang Dia yang sangat berkuasa, yang membungkuk dan membuka tali sepatunya saja, aku nggak pantas.
Yohanes sudah memberitahukan hal itu. Dan Yohanes sudah mengatakan, yang datang itu adalah Yesus. Tapi kemudian dari dalam penjara, Yohanes sudah melihat, mendengar kabar tentang semua yang dilakukan Yesus ya. Lalu nyuruh muridnya menemui Yesus. Apakah engkau yang akan datang itu? Apakah engkau adalah anak manusia yang akan berkuasa, bertindak sebagai hakim yang akan datang, yang berkuasa untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak masuk dalam kerajaan surga? Nah, itu arti pertanyaan Yohanes. Nah, Yesus itu tidak menjawab ya atau tidak. Tapi Yesus kembali menjawab dan menyuruh murid-murid Yohanes itu begini. Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi kalian kembali ke Yohanes, lalu sampaikan pesanku kepadanya. Katakan kepada dia, perhatikan apa yang kamu lihat, perhatikan apa yang kamu dengar, sampaikan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Ini Yohanes disuruh menyimpulkan sendiri. Disuruh menyimpulkan sendiri. Apakah Yesus itu dia yang akan datang atau bukan? Nah, apa urusannya anak manusia yang akan bertindak sebagai hakim dengan mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus? Kalau kita memperhatikan keseluruhan Injil, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, itu erat kaitannya dengan pemberitaan mengenai kerajaan surga. Jadi Yesus tidak membuat mukjizat lepas dari pemberitaan tentang kerajaan surga. Yesus mengatakan, kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan orang bertanya kemudian, mana buktinya kalau kerajaan surga sudah dekat? Lalu jawabannya, nih lihat, rajanya sudah datang, gitu ya. Rajanya yang maha kuasa sudah datang. Dia membuat mukjizat, termasuk membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ini yang harus menjadi ini disampaikan kepada Yohanes. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, mukjizat-mukjizatnya menunjukkan bahwa dia adalah raja kerajaan surga. Nah, kemudian sekarang lihat sekarang ke ayat 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat Nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi. Karena tertulis, tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Yesus memuji
dan menunjukkan siapa sesungguhnya Yohanes. Dia adalah orang yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan baginya. Bagaimana Yohanes menyiapkan jalan untuk Tuhan yang akan datang? Dia datang untuk menyerukan pertobatan supaya semua orang meninggalkan dosa dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau orang mau bertobat, meninggalkan dosa mereka lalu hidup mengikuti yang dikehendaki oleh Allah, maka ketika nanti Tuhan datang sebagai hakim, mereka tidak takut dan mereka tidak akan menanggung hukuman. Kenapa? Kalau mereka bertobat seperti yang disampaikan, diserukan oleh Yohanes, mereka hidup sebagai orang yang berkenan kepada Allah, hidup sebagai orang benar, dan mereka akan dipandang layak untuk menerima kerajaan surga. Baik, Bapak Ibu sampai sini dulu. Advent yang keempat kita diskusikan setelah tanya jawab. Silahkan Pak Narto. Ya, baik Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin perlu penjelasan, silakan. Boleh Pak satu ya Pak ya, saya Ya, bertanya. Bina. Yohanes Pembaptis itu kan Pak Aseto, dia bukannya sudah mengenal Yesus ya waktu dipermandikan. Waktu Yesus minta dibaptis di Sungai Yordan. Lalu mengapa sekarang ditulislah Yesus dipertanyakan lagi oleh Yohanes pada waktu dia ada di penjara? Ya, pertanyaan Yohanes itu pertanyaan orang yang apa? Apakah pertanyaan orang yang ragu-ragu atau Bapak Ibu bisa melihat kemungkinan lain? Orang memang kemungkinan bertanya karena ragu-ragu ya, pengen tahu. Tapi apakah ada kemungkinan lain? Orang bertanya bukan karena ragu-ragu. Ada kemungkinan lain enggak? Penegasan. Minta penegasan. Minta penegasan. Atau kalau kemudian seandainya gitu ya, seandainya Yohanes itu ragu-ragu dengan Yesus gitu ya. Pertanyaannya bergeser. Apa yang membuat Yohanes ragu-ragu tentang Yesus? Repot kan jawabnya? Lebih sulit jawabnya. Tapi begini, saya hanya sampaikan dua kemungkinan tadi ya. Kemudian yang pertama itu ragu-ragu. Yohanes ragu-ragu kenapa? Dia sudah mengetahui, sudah ketemu dengan Yesus. Kemudian Yohanes menyampaikan bahwa Yesus yang akan datang itu akan bertindak sebagai hakim. Tetapi Yesus tidak segera berlaku seperti yang disampaikan oleh Yohanes. Ini sudah nunggu lama gitu ya. Ini kok Yesus nggak buat apa-apa, kok diam-diam saja, kok mana dia bertindak sebagai hakim? Itu keraguan yang mungkin muncul dalam diri Yohanes. Yesus tidak berlaku seperti yang diharapkannya dalam waktu yang segera, secepat yang dia pikirkan. Sampai dengan Yohanes di penjara, Yesus belum bertindak sebagai hakim kan? Tapi kemudian, ini yang membuat Yohanes kemungkinan ragu-ragu, lalu bertanya, dan jawaban Yesus bukan ya atau tidak. Tetapi jawabannya, ya menjawab keraguan sekaligus memberikan penegasan. Nah, Bapak Ibu, silahkan mengingat yang disampaikan Yohanes tadi ya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kenapa? Karena yang datang sesudah Yohanes itu adalah
melihat orang yang jauh lebih berkuasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus dalam mukjizat menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa bahkan atas kematian, kan ya. Membangkitkan orang mati, membawa orang dari dunia orang mati ke dalam kehidupan. Siapa yang punya kuasa yang seperti ini? Nah, ini kalau kita bicara tentang ini kenapa kok Yohanes sampai mengajukan pertanyaan. Bisa ragu-ragu, bisa penegasan. Tapi jawaban yang disampaikan oleh Yesus, ya menjawab keraguan sekaligus memberikan penegasan ya. Memang dia belum bertindak sebagai hakim, belum. Tapi dia sudah menunjukkan kuasanya. Begitu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Silakan. Di-unmute dulu, Pak. Oh, Ya. Sudah, Pak? Sudah. Oh, oke. Terima kasih. Pas itu saya perhatikan untuk bacaan minggu pertama Advent, ini perikop yang sangat serius gitu. Yang mana ini membahas tentang akhir zaman. Tidak seperti Bapak katakan, tidak ada Maria, tidak ada yang lain-lain, tapi fokusnya pada second coming gitu. Ini kalau saya pikir gereja begitu serius memilih perikop ini sebagai bacaan liturgi gitu pas itu. Kalau boleh tanya lebih jauh, apa latar belakangnya? Memang ini serius gitu, benar sih, ya, kedatangan Yesus ini. Tapi pada saat kelahiran, tapi penekanannya pada second coming gitu. Nah, kenapa perikop ini dipilih oleh gereja gitu pada Advent 1? Ya. Ingat yang gampang saja, Pak. Tuhan Yesus datang untuk dua kali kan. Datang pertama, datang sebagai manusia, bertindak sebagai penyelamat. Sudah terjadi. Lalu Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Datang kedua kalinya kapan? Akhir zaman. Kapan? Tidak tahu. Siap-siap aja. Jadi itu alasan yang sederhananya begitu ya. Ketika orang merayakan kedatangan Yesus yang pertama, mengenang kembali peristiwa kedatangan Yesus yang pertama, orang sekaligus diingatkan dia akan datang lagi untuk kedua kali. Dan mengikuti yang di surat Ibrani tadi, Yesus datang pertama kali itu untuk menyelamatkan, datang kedua kali untuk mengaruniakan keselamatan. Nah, begitu memahaminya, Pak. Jadi Yesus datang pertama kali itu dalam rangka kedatangannya yang kedua. Ya, begitu. Iya. Iya. Tapi luar biasa ya gereja memilih perikop ini. Iya. Iya, dan kalau tidak didiskusikan orang juga nggak menyangka, Pak. Iya. Begini Pak. Nggak menyangka, ya tiap Advent pertama, ya itu bacaannya pasti ngomong akhir zaman. Enggak. Boleh diperiksa. Pas itu mau tahun B, tahun C sama. Akhir zaman. Oh. Pas itu saya ini sedikit sharing aja bahwa saya berkesempatan untuk memberi sedikit renungan tentang perikop ini. Tapi saya nggak tahu latar belakangnya karena bukan nggak tahu, tapi fokusnya bukan ke minggu Advent yang pertama gitu. Terus saya baca ini second coming aja gitu. Lalu saya disuruh mempersiapkan nomor-nomor dari buku harian Santa Faustina yang berhubungan dengan second coming saja gitu. Tetapi setelah diingatkan ini pada kelahiran Yesus gitu. Jadi saya kaget gitu loh, kelahiran Yesus tapi yang dibahas second coming gitu. Jadi
saya sendiri yang menyiapkan apa-apa gitu, kaget gitu. Wah, luar biasa gitu ya. Itu aja Pak Seto. Iya, Ya, Pak. terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Belum ada. Pak Seto, saya mau nanya Pak, kalau predikat anak manusia itu diartikannya anak sebagai yang menjadi manusia atau anak dari manusia, Pak? Oh ya, kalau begitu dibuka lagi Pak, Daniel bab 7 Pak. Daniel 7 ayat 13 dan 14 ya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Orang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, sekarang begini dulu. Kata anak manusia, Ben Adam. Anak manusia itu Ben Adam. Ben Adam. Itu awalnya digunakan untuk menyebut manusia. Manusia lah. Manusia biasa ya, Pak. Manusia biasa. Tapi dari antara nabi-nabi di Perjanjian Lama, hanya Yehezkiel yang oleh Allah dipanggil Ben Adam, anak manusia. Kata anak manusia ini sebenarnya awalnya menunjuk kepada manusia dengan segala kekurangan kelemahannya. Namanya manusia kan lemah, berkurang. Kurang. Nah, kalau di Daniel bab 7, seorang seperti anak manusia kan. Jadi kalau bicara tentang tampilannya kayak manusia gitu, Pak. Tapi di Daniel bab 7, seorang yang seperti anak manusia itu justru tidak datang dari dunia. Lihat lagi, datang dengan awan-awan dari langit, bukan dari dunia. Dia dibawa kepada yang lanjut usia, kepada Bapa gitu ya, kalau orang Katolik mengatakannya. Lalu kepada dia, kepada anak manusia itu, Bapa mengaruniakan kerajaan yang tidak akan musnah. Kemudian, kalau begitu, anak manusia menunjuk kepada raja abadi, raja yang berkuasa atas kerajaan yang abadi. Nah, begitu maksudnya. Kalau Yesus disebut anak manusia, perhatikan saja. Anak manusia itu menunjuk kepada raja kerajaan surga, raja kerajaan yang abadi. Kalau begitu, ya Yesus sendiri tidak akan mati. Yesus sendiri adalah abadi. Begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, pas itu satu lagi. Yesus diperkirakan dibaptis pada usia berapa? Apakah tentu sebelum berkarya ya pas itu ya? Mungkin apakah 30-an atau berapa pas itu? Bapak buka Lukas bab 3. Lukas bab 3.
Ya. Ayat 21 sampai dengan 23. 1, 21, 23. Oh ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 23. Belum, 23-nya? Oh, 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Oh. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Oh, Ya. 20 ya. Itu hebat sekali ya, Bapak bertanya yang jawab Lukas langsung kan ya? Iya, ya. Baru sadar ya, 30 tahun yang benar yang ditulis ya. Ya. Baik Pak Seto, terima kasih. Jadi sebelum berkarya Pak Seto ya. Iya, ya. Iya. Pak, saya Pak Narto. Silakan Pak Roy. Terakhir nih Pak Seto, nuhun sewu Pak, boleh nggak kita memakai penjelasan seperti ini Pak, bahwa Yohanes Pembaptis itu bertanya melalui para muridnya, karena konsep dia tentang anak manusia seperti para rasul Pak, konsep anak manusia perjanjian lama gitu Pak, boleh nggak Pak? Bahwa Yesus ini adalah Mesias, utusan tapi untuk memulihkan Israel, seperti Daud baru gitu loh Pak. Mesias dan anak manusia jangan dicampur Pak. Ya, sebagai utusan Pak, kan Yohanes kan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Pak. Ya, apakah tapi dia bertanya beda ya Pak? Yohanes menyampaikan seruan supaya orang bertobat. Ya. Karena Tuhan akan datang. Tuhan akan datang itu untuk menghakimi. Perhatikan alat penampi sudah di tangannya tadi kan? Ya. Nah, ya, Yesus itu gelarnya Mesias dan anak manusia. Nah, yang cocok dengan gelar sebagai hakim, adil. Nah, itu adalah anak manusia. Anak manusia, ya. Kalau Mesias, Bapak Ibu ingat, Yesus Raja Penyelamat, nah, itu Mesias. Mati di kayu salib, itu Yesus bertindak sebagai Mesias. Begitu, Pak. Oke, matur sembah nuwun, Pak. Iya, mari. Baik, sekarang ke Mas. Oh, iya, Pak. Bagus. Pas itu mau tanya, Pak. Kalau saya perhatikan, Pak, paling enggak sebelum pandemi di tahun 2019 dan minggu-minggu ini setelah kita mulai misa tatap muka, itu pesan Advent itu minggu pertama tadi seperti Bapak bilang adalah berjaga-jaga. Lalu yang kedua adalah pertobatan, yang minggu ketiga sukacita, dan yang keempat ini kalau di tahun 2019 adalah membuka hati gitu. Yang saya tanya, apakah itu pakem untuk memahami bahwa Advent 4 minggu itu akan selalu begitu, berjaga-jaga, pertobatan, sukacita, membuka hati, atau itu hanya kebetulan saja? Terima kasih. Lebih jelasnya sebenarnya begini Pak, bukan soal sukacita, keterbukaan, bukan itu. Minggu Advent pertama, akhir zaman. Advent kedua dan ketiga, Yohanes Pembaptis. Advent keempat, Maria. Itu urutannya, Pak. Lebih gampang mengingatnya kan? Ya memang diatur begitu. Boleh diperiksa. Tahun liturgi A, B, C akan seperti itu. Jadi akhir zaman Yohanes, Maria. Jadi kalau ada kata pertobatan, itu rumusan dari kata-kata tentang isi yang disampaikan Yohanes. Tapi kalau bicara penyusunan ini tata bacaan liturgi, itu bukan soal ini sukacita, berjaga-jaga, bukan itu. Mengingatnya itu akhir zaman, Yesus datang sebagai hakim tadi.
Lalu Yohanes, Maria. Boleh diperiksa. Perkara di situ kemudian ada unsur pertobatan, ada sukacita, tidak ada soal. Tapi kalau bicara tentang penataan dalam kalender liturgi, begitu Pak menatanya. Kalau begitu, apa hubungannya dengan keempat lilin Paskah yang kita sebut lilin pertama, lilin para nabi, lilin gembala, terus ketiga lilin Bethlehem, terakhir lilin para malaikat, itu apa lagi itu Pak? Nah, itu yang saya nggak mau mendiskusikannya, karena saya nggak mau bicara ke situ. Bapak Ibu itu panggil Romo Putranto untuk menjelaskan soal tradisi ini Advent dan seterusnya. Ini seru kalau beliau yang bicara karena dia mendalami hal yang seperti itu. Kami sudah panggil beliau ke Kampung Sawah loh ya. Oh iya. Tapi saya sudah sampaikan di awal, saya tidak akan bicara yang bagian seperti itu ya. Tapi saya hanya mengajak lihat penataan bacaan dalam kalender liturgi Advent malahan. Apakah kemudian kalau saya bisa kemudian bertanya balik, terus hubungannya dengan lilin-lilin itu dengan bacaan? Duluan mana, bacaannya atau lilinnya? Semua punya makna yang punya nilai, punya makna yang tersendiri. Tetapi sekali lagi saya nggak akan bicara karena yang Pak Agus sampaikan itu boleh diperiksa di dalam kalender atau di dalam penataan liturgi, bicara juga tentang makna lilin, gitu ya. Ya begitu Pak. Minta maaf saya nggak bicara ke sana. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Baik, sekarang ke Matius bab 1 18 sampai dengan 20. Lukas bab 1. Bacaan untuk hari Minggu Advent yang keempat diambil dari mana tadi? Lukas bab 1. Matius, Pak. Matius. Raun A. Matius 1. Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. 18 dan yang itu kemudian mengamankan senjata api dari Yosua. Ini ada pembicaraan. Nah, ini begini dulu ya. Kalau membaca Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 25. Saya nggak usah diskusikan semua, tapi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal yang harus gitu ya dipahami. Kalau melihat asal usul Yesus menurut ayat 18 sampai dengan 25, asal usul Yesus itu surgawi atau duniawi? Yesus lahir sebagai manusia, benar lahir dari rahim seorang perempuan jadi manusia. Iya, beneran manusia. Tapi asal usulnya surgawi. Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, kalau mengingat ini, Bapak Ibu, kita langsung atau gampang sekali mengingat dengan Yohanes bab 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bagaimana firman itu menjadi manusia? Di mana firman itu menjadi manusia? Melalui Bunda Maria. Maria. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita perlu perhatikan ayat 21. Pemirsa bisa Richard Eliezer banyak dibantah oleh terdakwa.
lihat ayat 21. Ketika Allah itu menjadi manusia, dan kemudian lahir sebagai seorang manusia, ya dia jadi manusia sungguhan. Manusia dengan berbagai macam kekurangan, kelemahan. Nah, kalau saya diskusi tentang Bunda Maria, tentang peran Bunda Maria dalam karya penyelamatan, Bapak Ibu, kita pernah diskusikan ya, mengingatnya sederhana saja, jangan pernah berpikir tugas Maria itu hanya melahirkan. Ketika Yesus menjadi, anak Allah menjadi manusia, firman Allah menjadi manusia, firman itu juga mengalami kelemahan manusia. Ibu-ibu, lihat ya, ingat-ingat ya, dari anak ibu lahir sampai bisa ngambil nasi sendiri, itu perlu waktu berapa lama? 3 tahun. Ada yang sampai 10 tahun belum bisa ngambil nasi sendiri, ada juga. Tapi yang saya maksud, seorang bayi itu sama sekali bergantung pada ibunya sampai berapa tahun. Bergantung sama sekali. Nggak ada ibunya, nggak ada yang rawat, nggak ada yang ngurus, mati bayi ini. Sampai umur berapa? Dan kalau firman itu menjadi manusia, berarti firman itu mengalami kelemahan seorang manusia. Yang ada masanya bergantung sepenuhnya kepada ibunya yang melahirkan dia. Dan dengan memperhatikan itu saja cukup bagi kita untuk mengerti peran Bunda Maria yang sangat penting. Anak-anak ibu itu bisa mulai mengucapkan satu kata setelah ibu mengucapkan berapa kata. Nggak bisa jawab pasti ibu. Ibu nggak akan bisa jawab. Kalau ibu bisa jawab, keterlaluan. Anak masih di perut sudah diajak ngomong. Lahir sudah diajak ngomong. Dia belum bisa jawab, cuman ketawa-ketawa juga diajak ngomong. Terus diajak ngomong. Sampai bisa mengucapkan satu kata. Mama atau papa gitu ya. Kalau nggak ada yang ngajari ngomong, kalau tidak ada yang ngajak bicara, nanti anak ini tahu-tahu pinter bicara gitu. Mentang-mentang saya mau mengadopsi anak bule gitu ya. Lalu saya kursus bahasa Inggris dulu. Supaya nanti kalau anaknya menjadi besar, tahu-tahu berbahasa Inggris, saya sudah bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, enggak bisa begitu. Anak akan mengikuti bahasa yang diucapkan oleh ibunya kan. Maka ada bahasa ibu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa memperhatikan kok. Memperhatikan anak-anak kecil, bapak-ibu kan tahu di rumah bahasa orang tuanya seperti apa. Ketahuan. Bayangkan, firman Allah menjadi manusia dan mengalami hal yang sama. Dan Yesus disertai oleh ibunya terus, bahkan sampai dengan kematiannya. Pakai bahasa Lukas, bahkan ketika Yesus melakukan karya penyelamatan dengan mati di kayu salib, Bunda Maria aja nungguin di situ kan. Nah, kemudian siapa sebenarnya Yesus? Lihat namanya di ayat 21. Anak yang dilahirkan oleh Maria, itu laki-laki ya, dan anak itu harus diberi nama Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu bisa menyuruh orang untuk tidak berdosa. Bapak Ibu bisa mengingatkan supaya orang lain tidak berdosa. Tapi apakah ada di antara kita sesama manusia ini yang bisa membersihkan sesamanya dari dosa? Kalau ada yang bisa, saya juga mau datang saya. Tapi kan nggak ada. Dosa itu kotor, tapi kotornya nggak kelihatan.
memakai bahasa yang lebih sulit lagi, dosa itu bukan mengotori badan, bukan mengotori raga, tapi mengotori jiwa. Siapa yang bisa membersihkan jiwa manusia dari dosa? Tidak ada lain selain Allah. Kalau begitu, siapa sebenarnya Yesus? Dia adalah Allah. Kenapa? Karena Dia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu, namanya itu Yesus atau Immanuel? Kalau Immanuel lalu panggilannya Eman gitu ya? Yesus dulu. Nah, kemudian perhatikan kata Immanuel. Ini 3 kata sebenarnya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah berulang kali mendengar saya mengucapkan kalimat ini ya. Immanuel itu terdiri dari 3 kata. Im, anahnu, el. Im plus anahnu jadinya imanu. Sehingga tambah el. Im itu bersama, dengan, serta gitu ya. Anahnu itu kami, kita. El itu Allah. Kemudian lihat apa yang dialami oleh Yusuf, dialami oleh Maria tentang kelahiran Yesus. Ini dikatakan menggenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Nah, Immanuel, Allah beserta kita. Maksudnya apa Allah beserta kita itu? Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, Allah itu tinggal di surga, tetapi juga hadir dalam dunia manusia. Ada kemah suci, ada bait Allah, ada tabut perjanjian yang menjadi sarana kehadiran Allah. Allah yang ada di surga itu juga menyampaikan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi. Sehingga firman Allah yang di surga bisa didengar oleh manusia yang ada di dunia. Tetapi pada zaman akhir, Allah menyatakan diri melalui anak-Nya. Yesuslah anak Allah atau Allah yang menjadi manusia. Sekarang Allah yang di surga itu hadir dalam dunia manusia, dan manusia bisa melihatnya, bisa mendengarkannya. Dan dia datang ke dunia supaya manusia bisa memperoleh keselamatan. Kalau Yesus itu lahir sebagai manusia dengan segala kelemahannya, dengan kelemahannya sebagai manusia, itu dilakukan dalam rangka ini, membersihkan manusia dari dosa. Ya, menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi manusia, menghendaki manusia tinggal di dalam kehidupan abadi di surga. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kalau orang mau melihat Allah, mau mengenal Allah, orang bisa mengenalnya dalam diri Yesus yang dilahirkan oleh Maria, yang hidup sebagai manusia. Dan kenapa kok repot-repot jadi manusia? Kan repot jadi manusia itu. Waktu kecil bergantung sama pada mamanya. Kalau usia sudah terlanjur sampai banyak sekali gitu, hidupnya tergantung juga sama orang lain. Manusia memiliki macam-macam kelemahan. Lalu kenapa Yesus mau jadi manusia? Bapak Ibu silahkan membayangkan saja, mengingat saja. Kalau Bapak Ibu sedang bicara dengan anak kecil, balita, batita, 3 tahun gitu ya. Bapak Ibu pernah pura-pura nggak bisa ngomong R nggak? Pura-pura nggak bisa ngomong S? Kemudian anak itu yang dia suruh berdiri di atas kursi supaya setara dengan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu yang jongkok? Allah menjadi manusia, turun ke dalam dunia manusia menjadi manusia. Itu memungkin dikerjakan.
Tapi kalau hak manusia disuruh pergi ke surga, tidak mungkin. Manusia dengan sendirinya nggak bisa pergi ke surga. Yang bisa terjadi adalah Allah turun ke dalam dunia manusia untuk membawa manusia masuk ke dalam surga. Nah, dengan memperhatikan semua ini tadi, semoga kita bisa mengingat, merayakan peristiwa kelahiran Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih, selamat malam. Makasih Pak Seto. Ya, terima kasih Pak Seto. Makasih Pak Surya. Semoga renungan malam hari ini semakin mempersiapkan diri kita masing-masing, jiwa kita, iman kita, untuk lebih dan lebih lagi akan karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Indra. Ya, mari kita satukan hati kita dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas pengajaran yang kami dapatkan pada hari ini mengenai masa Advent dan juga penantian dan pertobatan kita untuk kedatangan yang kedua kalinya. Tuhan, sekiranya pelajaran ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang kami akan istirahat, lindungilah kami semua supaya kami dapat beristirahat dengan baik dan dapat beraktivitas kembali di esok harinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Thank you, sama-sama. Merry Christmas semua.